Mari siapkan hati kita semua. Masuk dalam hadirat Tuhan. Membiarkan Tuhan menyelidiki hati kita semua pada pagi hari ini. Bapa, dari ketinggian tatamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji, Kau yang menguji. katakan Bapa, Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu ya Tuhan. di hadapan-Mu. Kembali panggil nama-Mu. Bapa, dari ketinggian tatamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Engkau yang menguji, Kau yang menguji. Bapa, Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. kembali katakan, Bapa, dari ketinggian tatamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Engkau yang menguji hati kami Tuhan. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu Di hadapan-Mu ya Tuhan. di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di
betapa singkat ya hari yang kita lewati. Betapa berartinya waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin Tuhan. Betapa singkatnya hari, Umur manusia umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap akan lenyap. sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua akan berlalu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Lagi naikkan pujian ini, betapa singkat. Betapa singkatnya hari, umur manusia, Bagai hembusan uap, bagai hembusan uap, sekejap akan lenyap Tuhan. sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya Sesungguhnya dari debu balik kepada debu. kembali kepada debu. Setiap insan akan berpulih. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarkan kami Tuhan ajarku menghidup sisa masa hidupku. Betapa singkatnya hari, umur manusia, ajar kami merenungkan Tuhan betapa singkatnya usia bagai kami. hembusan uap, Seperti uap Tuhan sekejap akan lenyap. sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Katakan sesungguhnya. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang
insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarkan, Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarkan dia menghitung sisa umur kami. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Selamat berjumpa kembali lewat ibadah online GSKI Perdatam. Kami bersuka cita kalau Bapak Ibu boleh bersama dengan kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari dengan sikap hati yang menghormati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, kita sembah Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami membawa hidup kami. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Ya, kami bersuka cita lewat ibadah kami pagi ini Tuhan. Biar pujian penyembahan kami boleh naik sampai ke tahta-Mu Tuhan. Berkati acara kami pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami tahbiskan ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari semua memuji Tuhan pada pagi hari ini. Menaikkan sembah kita kepada Allah yang hidup.
Kita datang ke Gunung Kudus Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi hadirat-Mu. Kami tunduk Tuhan. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Amin, kami datang Tuhan. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi hadirat-Mu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Mari jemaat sama-sama naikkan pujian ini. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, Dengan hidup tak bercela Tuhan. hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi hadirat-Mu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya Yesus. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi
tunduk hormat, ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan jiwa roh kami, jiwa dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Hati kami siap untuk memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Roh jiwa kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, bersama kita katakan amin. Kepada Allah kami berserah. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersuka cita kepada Tuhan. Haleluya. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai Engkau waktu lautan ru, di dalam topan dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. amin. Bunga di padang dipelihara oleh Tuhan. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, Amin. di ngarai atau waktu lautan ru, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Haleluya. Walaupun jalanku gelap, Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dengan tenang aku pun
surgawi, Bapa surgawi memeliharaku. Katakan Bapa surgawi, Bapa surgawi memeliharaku. Haleluya. Tuhan memelihara kita semua. Naikkan pujian ini dengan sukacita. Haleluya Yesus. Mari yang di rumah bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji. Katakan bagi Yesus. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Yang ku puji Dialah, yang ku puji, yang ku puji Dialah. Haleluya. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji hanya Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia mengasihi kita lebih dari segalanya. Amin Tuhan. Kau mengasihi diriku dengan memberi dirimu, kasih yang sempurna tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan selalu hanya dalam dirimu. Lagi bersama katakan pujian ini. Kau mengasihi diriku dengan memberi dirimu, kasih yang sempurna tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku
yang sempurna, tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan selalu hanya dalam dirimu. Tuhan ajar kami, Tuhan ajar ku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta Kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta Kau. Katakan Tuhan ajar ku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta Kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta Kau. Selamanya ku cinta Kau, selamanya ku cinta Kau, selamanya Tuhan, selamanya ku cinta Kau. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan, dengan membuktikan pengorbananmu di kayu salib buat kami semua Bapa. Ajar kami mengasihimu setiap waktu, dengan cara kami hidup ya Tuhan. Kami mau setiap saat hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Setiap saat, setiap waktu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan, kami perlu firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengurapi hamba-Mu ya Bapa, yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati mengurapi kami semua Tuhan yang mendengarkannya. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi hari Minggu pagi ini. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang kita syukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar kebenaran, kita mendengar kebenaran, dan kita boleh aplikasikan dalam hidup kita. Banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk belajar kebenaran, mungkin karena terbaring sakit, mungkin karena banyak masalah, sehingga dia tidak bisa lagi mendengar kebenaran. Tapi syukur kalau pada pagi hari ini Bapak Ibu boleh ada di hadapan kami untuk belajar kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau belajar mengenai wajah batiniah kita. Mengenai wajah batiniah, manusia batiniah kita. Kita baca dulu Alkitab kita di 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot
namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara dan sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa manusia menurut teori dikotomi itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur lahiriah dan unsur batiniah. Jadi ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada jasmaninya, seperti kalau Bapak Ibu lihat saya sekarang, ini jasmaninya yang kelihatan, tapi rohaninya kan gak kelihatan. Apa yang ada dalam pikiran saya, dalam hati saya, Bapak Ibu gak bisa lihat. Kalau hati saya jorok, hati saya bersih, Bapak Ibu gak bisa lihat. Itu seumpama seperti sebuah komputer. Sebuah komputer itu ada bagian yang disebut hardware, ada juga yang bagian disebut softwarenya. Bagian hardware yang kita lihat itu fisiknya, sedangkan software itu adalah perangkat lunak yang mengendalikan hardwarenya. Atau handphone kita yang kita lihat ini ada softwarenya. Kalau cuma hardwarenya ini nggak bisa berfungsi. Ada software aplikasinya yang bisa kita pergunakan. Apakah itu ada bisa kirim email, bisa terima message WA dan sebagainya. Nah begitu juga manusia Bapak Ibu. Tubuh ini adalah bagian jasmaninya. Sedangkan dalamannya ini, di dalamnya ada jiwanya, itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Itu bagian yang tidak kelihatan. Itu yang disebut bagian yang lahiriahnya, batiniahnya. Nah, ayat ini dimulai dengan sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Saya mau bahas dulu satu kata yang disebut tawar hati. Tawar hati itu bahasa Yunaninya tuh ekakeo. Itu artinya tuh utterly spiritless, atau artinya menjadi benar-benar tidak bersemangat. Tawar hati, benar-benar tidak bersemangat, atau to be wearied out, lelah, atau to lose heart, kehilangan hati. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita gak ada hati ya, gak ada semangat, mau ngapa-ngapain aja kita malas. Kalau orang tua minta tolong anaknya, nak tolong sapuin, tolong bantu mama sapuin. Itu anak kalau gak punya hati mengasihi orang tua, gak mau gitu. Tapi kalau anak ini mengasihi mamanya, lihat mamanya capek, kerja dari pagi sampai sore, gak berhenti-berhenti. Mungkin anak itu lihat mamanya capek mau nyapu, sini mama aku aja yang nyapu. Nah itu punya hati. Jadi tidak tawar hati. Jadi pengertian tawar hati begitu ya. Kemudian kata merosot, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Nah kata merosot ya, kata merosot itu diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu corrupt, destroy, waste, atau change for the worse. Jadi berubah makin buruk. Atau juga dalam hal pikiran dan moral. Jadi ini merosot itu secara pikiran dan secara moral. Jadi manusia lahiriah makin lama makin merosot. Ini seringkali kita alami Bapak Ibu. Contohnya misalnya gini. Kalau seusia saya ini yang udah 50
55, tahun ini 55. Ini ternyata berasa ya. Dulu waktu masih muda saya kerja seharian itu kuat. Wah sekarang boro-boro seharian, setengah hari aja badan udah pegel-pegel. Capek. Ntar ada aja yang kerasa, nggak pinggang, nggak kaki, nggak tangan ini pegel-pegel. Ada aja. Itu artinya kemampuan tubuh ini untuk bekerja beraktivitasnya merosot. Itu baru yang kelihatan. Belum yang di dalamannya nih. Ginjal sudah tidak berfungsi 100%, paru-paru sudah tidak berfungsi 100%, jantung sudah tidak berfungsi 100%, apalagi pankreas. Pankreas itu yang menghasilkan insulin untuk menetralisir gula darah. Wah itu kalau nggak berfungsi, diabetes dah. Nah itu manusia lahiriah kita begitu, makin lama makin merosot. Waktu muda kita mau makan apa aja bisa, sekarang udah tua nggak bisa. Tapi bisa juga dari dulu nggak bisa, sekarang nggak bisa. Dulu nggak bisa makan steak misalnya, gara-gara nggak punya duit. Mahal soalnya kalau makan steak. Sekarang udah punya duit, nggak bisa juga. Karena apa? Udah banyak penyakit. Aduh, kasihan ya. Jadi manusia tuh tragis benar. Ada aja penghalang ya gitu. Nah itu merosot. Jadi fisik kita makin lama makin merosot. Biarin kita mau olahraga bagaimanapun tetap. Tapi kalau nggak olahraga ya lebih cepat rusak lagi. Kita olahraga tuh sirkulasi darah bagus, dapat cahaya matahari bagus. Tapi segimanapun tetap pasti akan ada ujungnya. Nggak mungkin orang gara-gara olahraga dia nggak mati-mati kan? Nggak mungkin, pasti mati juga. Gitu. Cuma bedanya umurnya lebih panjang. Oh tapi Pak itu dia olahraga mati muda juga, ya faktornya banyak lah ya. Ada juga yang mati di tempat olahraga juga. Mungkin aja over training begitu ya, olahraganya kelebihan. Nah, tapi ini saya menunjukkan bahwa tubuh jasmani kita ini makin lama makin merosot. Yang dijaga aja merosot, apalagi yang tidak dijaga. Kena narkoba, makan sembarangan, merokok, habis sudah. Makin cepat merosotnya. Nah, kemudian saya mau jelaskan lagi soal di kata berikutnya, sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Kenapa Paulus menulis ayat ini dengan kata penderitaan ringan? Bicara soal ringan tentu adalah sesuatu yang relatif. Ringan itu relatif. Misalnya benda ini buat saya ringan, tetapi buat anak umur 1 tahun bisa berat. Betul ya? Kursi ini buat saya ringan. Tapi buat anak umur 5 tahun suruh ngangkat berat. Jadi relatif. Jadi harus ada pembandingnya. Ringan itu ringan dilihat dari sisi mana. Kalau berat dilihat dari tergantung siapa yang memandang. Samalah seperti barang ya, mahal atau murah. Saya makan di restoran A begitu ya. Aduh mahal di situ, enak sih enak tapi mahal gitu. Tapi orang lain makan dengan menu yang sama di restoran itu, murah segitu mah ya. Nah, jadi mahal murah juga relatif ya. Ketika orang yang punya uang lebih banyak ya makan 100-200 ribu per orang ya murah. Tapi kalau buat kantong saya 1 orang 100 ribu, wah lama-lama bisa bangkrut juga nih kalau sering-sering begitu. Jadi itu relatif. Nah sekarang kenapa Paulus menulis penderitaan ringan? Kenapa Paulus menulis penderitaan ini
dianggap ringan. Paulus membandingkan penderitaan yang sekarang ini dengan apa yang akan diterima. Nah, baru ketahuan deh. Jadi kalau kita membandingkan dengan apa yang akan diterima, yaitu kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan, ini penderitaan gak ada artinya. Gak ada artinya. Tentu penderitaan di sini yang dimaksud adalah penderitaan di zaman murid-murid Tuhan Yesus di abad pertama. Aniaya fisik, kehilangan nyawa, dijadikan tontonan, dikejar-kejar binatang buas dan sebagainya. Itu baru penderitaan, aniaya fisik. Tapi ini Paulus bilang ringan loh. Apalagi sekarang kita sekarang ngaku Kristen dan tidak ngaku Kristen, nggak ada bedanya, nggak ada sanksinya. Kalau murid-murid Tuhan waktu abad pertama berani mengaku percaya, mengaku diri pengikut Kristus, wah kehilangan nyawa. Sekarang kita masih happy aja. Nah, makanya kita mesti ikut menderita. Menderita itu dalam hal pengiringan kita. Menderitanya di mana kalau kita ngiring Tuhan di zaman abad 2000? Kita harus mematikan keinginan daging kita sendiri. Ini lebih susah. Kalau dulu zaman murid Tuhan Yesus di abad pertama itu dianiaya, dipaksa, dimurnikan imannya dengan aniaya. Kalau sekarang enggak, tidak dianiaya. Nah, kita harus menganiaya diri sendiri, harus menderita supaya kita bisa memurnikan iman kita. Tidak ada orang yang maksa kita. Oh ini jadi lebih berat. Jadi berat. Karena kita punya pilihan mau nikmati dunia atau nikmati Tuhan. Kalau murid-murid Tuhan Yesus di abad pertama nggak ada pilihan. Dibunuh. Aniaya. Jadi dimurnikan imannya. Kalau sekarang kita nggak sungguh-sungguh juga rasanya Tuhan diam aja tuh. Tuhan nggak paksa-paksa kita. Makanya kita harus memacu diri kita sendiri supaya kita ini berubah, membenahi. Nah, kembali ke soal wajah lahiriah dan wajah batiniah. Kebanyakan orang lebih memusingkan wajah lahiriahnya. Wajah lahiriahnya. Ya, ini tentu mudah ditebak ya. Kalau para wanita dan ibu-ibu tentu merias wajah supaya cantik, supaya dilihat pasangannya, dilihat suaminya, supaya rapi. Nah ini bukannya nggak boleh, harus, tetapi jangan itu menjadikan nilai diri kita. Jadi merias atau mendanani wajah lahiriah itu tidak salah, tetapi jangan dijadikan nilai diri. Nilai diri kita jadi merasa berharga, mulai punya nilai lebih dari yang lain. Nah kebanyakan orang itu, nah itu kan kalau ibu-ibu, kalau yang lain gimana? Sama, bapak-bapak tuh mendandani wajah lahiriahnya tuh dengan prestis, mobilnya yang dinaikin apa, handphonenya yang dipakai apa, arlojinya yang dipakai apa. Ini nggak ada arlojinya. Ini ikat pinggang, apa yang dilihat. Wah, itu jadi prestise. Jadi kebanggaan. Kebanyakan itu. Kalau bapak-bapak tuh kebanggaannya tuh pride-nya. Itu posisi di perusahaan, maunya dihormati, dihargai. Itu. Makanya orang tuh ya cenderung untuk berlomba-lomba untuk menjadi kaya, terhormat, banyak uang. Supaya apa? Dihargai.
Saya pernah dulu kalau masuk atau mau berkunjung ke hotel ya, coba perhatikan di lobi hotel. Kalau kita pakai mobil yang bagus, pakai sedan mewah gitu ya, harga 500, 800 juta begitu ya. Coba berhenti di lobi hotel. Wah, itu yang yang nyambutnya dengan hormat, senyumnya lebar, sumringah bener ya. Jadi sambutannya hangat begitu ya. Karena yang turun orang kaya. Pakai mobilnya mobil yang mewah, pintunya terbuka sendiri. Coba kalau pakai mobil yang itu, mobilnya mobil niaga gitu ya. Mobil modelnya kayak roti tawar gitu ya. Roti tawar yang mesinnya di bawah. Kan. Kalau duduknya panas. Karena duduk di atas mesin begitu. Coba itu parkir kalau datang di lobi hotel. Pasti langsung terus pak, parkir di bawah pak, terus pak, parkir di basement pak. Dilarang berhenti di situ di lobi. Mengganggu pemandangan itu. Nah makanya orang tuh ingin dihargai di situ. Coba, apalagi pakai kendaraan umum, wah nggak jelas deh. Banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya supaya dihormati. Nah, sekarang tentang wajah batiniah. Ciri wajah batiniah itu diukur dari bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dari cara kita menghormati Tuhan. Itu. Bagaimana kita hidup kudus, takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Itu wajah batinnya kita diukur dari itu. Jadi kalau kita hidup sembarangan, suka-suka, gak takut Tuhan, itu pasti wajah batinnya sangat buruk. Sangat buruk. Tapi kalau kita menghormati Tuhan, pasti kita gak bertindak, pasti hati-hati. Gak sembarangan. Ngomong gak sembarangan. Mungkin kita kalau ngomong agak ceplas-ceplos juga. Tapi kalau kita melatih, kita nanti akan terbiasa, aduh maksudnya tadi saya gak ngomong gitu ya. Ini pasti dia tersinggung nih. Atau dia terluka nih. Nah orang aja bisa terluka. Jangan pikir Tuhan gak terluka. Justru Tuhan punya hati, punya perasaan. Kita bisa melukai hati Tuhan. Hidup kita sembarangan ini melukai hati Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu melihat dari surga, pasti kita nggak sembarangan hidup kita. Kita latih batin kita. Bagaimana hidup kita bersih sebersih-bersihnya. Bayangkan, misalnya kalau ada kamera yang membuntuti kita terus selama 24 jam. Ada candid kamera. Kemana aja kita pergi, apapun yang kita lakukan, kita ngomong apa, semuanya ada rekamannya. Bayangkan kalau itu ada kamera yang mengikuti kita. Berani kita macam-macam. Gak usah ngomong sama Tuhan dulu deh. Ada kamera yang ngikutin kita berbuat jahat, bisa dilaporin, ini buktinya ada. Ada kamera. Pasti kita gak hati-hati. Apalagi ini kita berurusan sama Tuhan. Berurusan sama Tuhan. Pasti kita harusnya sih bertindak hati-hati supaya kita tidak melukai hati Tuhan. Jadi wajah batinnya kita ini diperbaharui terus dari sehari ke sehari. Kita baca dulu di Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan
di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada dua kata di situ, kata mengerjakan ya. Tetaplah kerjakan. Saya suka menulis-nulis gini supaya Bapak Ibu lebih masuk dalam pikiran. Mengingat-ingatnya lebih gampang. Jadi tetaplah kerjakan. Tetaplah kerjakan. Dan seterusnya ya. Nah, kata kerjakan ini itu teks aslinya katergaseste ya. Katergasomai dari akar kata katergaseste. Katergaseste. Artinya ini teks ini di dalam tensisnya itu continuous present. Continuous present itu berarti dilakukan terus-menerus. Dilakukan terus-menerus. Continuous present continuous. Dilakukan terus-menerus. Jadi hal mengerjakan keselamatan ini itu harus dilakukan terus-menerus. Bukan, oh saya sudah mengerjakan. Sudah itu sudah selesai. Udah tiong-tiong. Kalau orang Cina bilang tiong-tiong. Udah santai aja. Bisa ngipas-ngipas itu. Enggak, Alkitab enggak bilang begitu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu tensisnya itu dalam continuous present. Artinya kerjakan, selesaikan. To finish it. Selesaikan. Jadi itu tugas kita ya. Betul ya, tugas kita. Bukan tugas Tuhan loh, tugas kita. Ini kan Paulus bilangnya buat kita, kerjakanlah. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kemudian ada kata lagi yang dengan kata mengerjakan di ayat 13. Ayat 13 itu, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Jadi ini kita, karena Allah lah yang mengerjakan. Jadi ada ini ayat yang ke-12, ini ayat yang ke-13 ya. Allah lah yang mengerjakan. Oke. Loh ini jadi membingungkan Bapak Ibu. Yang satu disuruh kita yang mengerjakan. Ayat 13 bilang Allah lah yang mengerjakan. Jadi siapa yang mengerjakan? Allah apa kita begitu? Nah, karena teks dalam bahasa Indonesia menerjemahkan menggunakan kata yang sama, jadi kita bingung sebetulnya. Karena kata yang sama, kata yang digunakan sama-sama mengerjakan. Padahal kalau kita pelajari, kita teliti betul-betul, yang mengerjakan yang di ayat 13 itu bukan katergaseste, tapi energon. Energon dari kata energeo. Energeo itu artinya to aid one, menolong seseorang. To work for one, bekerja untuk seseorang, menolong. Jadi kalau ayatnya bilang Allah lah yang mengerjakan, berarti Allah yang menolong kita. Allah yang memberi daya, memberi power supaya kita bisa mampu mengerjakan keselamatan. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi nggak bertentangan ayat ini. Kerjakanlah keselamatanmu, ini kita, yang ini Allah. Ini Allah yang menolong. Ini Allah yang menolong. Yang ini kita. Yang mana dulu dikerjakan, Allah dulu apa kita dulu? Kita dulu. Kalau kita nggak ngerjain, Allah mana bisa menolong? Gimana caranya? Tugas kita harus kita selesaikan, Allah memberi daya begitu. Jadi kalau kita nggak mengerjakan keselamatan, ya Allah nggak bisa tolong kita. Lah kita aja nggak mau diselamatin, Allah mau maksa, nggak bisa. Manusia kan punya kehendak bebas. Jadi hal pembenahan batin tadi
Itu harus kita lakukan dari hari ke hari. Dari hal-hal kecil, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Oh, satu lagi. Dengan takut dan gentar. Kenapa Paulus menulis takut dan gentar? Karena taruhannya tuh sangat besar. Jadi gentar. Jadi gentar. Sekarang begini deh contohnya ya. Kalau saya main catur sama teman saya. Main catur. Ayo taruhan yuk 10.000. 10.000. Udah santai aja lah, menang kalah cuma 10.000. Nggak gentar Bapak Ibu. Nggak gentar. Tapi kalau taruhannya 1 juta. Waduh, main catur taruhan 1 juta. Pasti mikir. Lumayan nih kalau menang dapat 1 juta. Kalau 100 juta. Bisa berhari-hari tuh main catur. Mikirnya panjang bener, nggak maju-maju itu. Apalagi kalau taruhannya sertifikat rumah. Bisa seminggu kali tuh. Nggak maju-maju. Karena mikirnya panjang. Kalau ini gini gimana, kalau ini gimana, ini gimana. Terus dipikirin. Hati-hati karena apa? Gentar. Taruhannya sertifikat rumah. Kalah ya gue pindah ke kolong jembatan. Itu Bapak Ibu. Menggetarkan. Nah sekarang kita balik lagi ke ayat ini. Kenapa kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Karena taruhannya kekekalan, keselamatan kita, keselamatan jiwa kita. Kekal. Taruhannya kekal di surga, kemuliaan kekal di surga atau hukuman kekal di neraka. Dua-duanya kekal Bapak Ibu, dua-duanya kekal. Kita bicara kekal itu tak berujung. Coba kalau kita 10-20 tahun ada ujungnya. Tapi kalau kekal gak ada ujungnya. Jadi betapa kita ini harus hati-hati. Hati-hati kita hidup. Jangan sampai kita melukai hati Tuhan. Jangan sampai kita membuat Tuhan kecewa. Maka dandani batiniah kita. Dandan rapi seperti ini boleh bagus. Apalagi pendeta seperti saya ini kan harus rapi ya. Gak mungkin saya khotbah pakai celana jeans dan kaos oblong begitu ya. Karena ini budaya kita begitu di Indonesia, harus rapi begitu ya. Tapi yang penting itu bukan jasmaninya, tetapi batiniahnya. Kalau hidup saya tidak menjadi berkat, atau hidup saya sembarangan, melukai hati Tuhan. Tuhan bisa usir, gak peduli. Gak peduli pendeta atau bukan pendeta. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang berstatus pendeta. Wah enak kalau kayak gitu. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kalau dia yang melakukan berstatus pendeta yang bisa masuk ke surga, ya orang berlomba-lomba jadi pendeta. Karena jaminan. Nah, tapi ayatnya gak ngomong begitu. Ayatnya bilang yang melakukan kehendak Bapa. Jelas sekali. Itu bicara soal penurutan kepada Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Jadi benahi batin kita. Supaya kita makin hari makin hidup kudus, makin berkenan kepada Tuhan. Ayat terakhir Bapak Ibu. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Perhatikan ya, saya ulangi. Manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Tuh, sangat berharga di mata Allah. Kalau yang namanya berharga di mata Allah, pasti luar biasa.
Berharga di mata manusia belum tentu berharga di mata Allah. Tetapi ini batiniah kita ini berharga di mata Allah. Karena kita mewarisi roh yang berasal dari Allah. Maka itu rohnya harus dibenahi terus, dibersihkan terus, kerjakan terus keselamatannya dengan takut dan gentar. Definisi keselamatan masih ingat ya Bapak Ibu ya. Keselamatan itu usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Nah sekarang kita udah seperti yang Allah inginkan belum? Udah seperti rancangan semula belum? Rancangan semula seperti apa? Manusia Allah. Manusia yang berkodrat ilahi. Yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yang mencerminkan gambar Allah sendiri. Kalau tetangga lihat kita, itu dia melihat wajah Tuhan atau lihat wajah kita. Dengan sombongnya, dengan gaya ingin dihargai, gak mau ngalah. Wah itu wajah kita. Tapi kalau kita ngalah, senyum, lemah lembut, dianya semena-mena kita tetap ramah. Wah itu baru wajah Tuhan yang ditampilkan. Ketika Tuhan Yesus disalib, diolok-olok, dia tidak melawan. Kita baru diolok-olok sedikit di medsos, melawan. Tanduknya keluar. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. Supaya sebelum kita mengakhiri hidup kita, sebelum kita menutup mata, kita didapati Tuhan berkenan kepada Tuhan. Paulus bilang, aku berusaha supaya aku berkenan. 2 Korintus 5 ayat 9. Berusaha, sekelas Paulus aja berusaha. Siapa kita dibanding Paulus? Berusaha, jangan sampai tidak berusaha. Tetaplah kerjakan dalam continuous present. Jadi mengerjakannya terus menerus dari hari ke hari. Harus diingat. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Aku berusaha supaya berkenan kepadanya. Kalau ada kata supaya berarti belum berkenan. Paulus menyadari itu bahwa dirinya belum berkenan. Makanya dia bilang aku berusaha supaya aku berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu, saya harap kita bisa menangkap inti kebenaran pagi ini. Pengajaran kita, nasihat Tuhan, nasihat yang sangat berharga. Baik bagi saya pribadi maupun bagi Bapak Ibu. Supaya kita ini terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Supaya kita makin indah di mata Tuhan. Makin hidup berkenan, makin kudus, makin hidup bersih sebersih-bersihnya di mata Tuhan. Supaya kita hidup menyenangkan hatinya, memuliakan Bapa di surga. Amin buat firman Tuhan. Yang ku nanti lagi apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, karena cinta dan kerinduanku. Yang ku nanti lagi apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, karena cinta dan kerinduanku. Musik mengalun lembut. Bapa di surga, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bila apa yang kami dengar pagi ini, pembelajaran bagi kami Tuhan. Kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan Tuhan.
Biar kami menyimpan hati kami di kerajaan-Mu Tuhan. Kami memacu diri kami Tuhan untuk lebih lagi dan lebih lagi berjuang agar kami mencapai target yang Tuhan tetapkan bagi kami. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Memiliki pikiran dan perasaan-Mu Tuhan, supaya apa yang kami lakukan selalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tepat seperti apa yang Bapa ingini. Hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Bimbing kami terus dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu. Setiap peristiwa kehidupan yang kami alami. Biar itu mengajar, mendidik kami, menggarap kami. Untuk kami lebih mengasihi-Mu. Kami semakin terbentuk, karakter kami semakin seperti karakter-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami terus Tuhan. Roh Kudus menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami, menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku. Cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri, ada beberapa pengumuman dari pengurus gereja bahwa minggu depan ibadah live streaming, ibadah online GSKI Perdatam tetap diadakan jam 7 pagi. Kemudian sekolah minggu jam 10, remaja jam 8 lewat Zoom. Kemudian ibadah doa malam live streaming hari Rabu jam 7. PA hari Sabtu jam 7 lewat Zoom. Demikian pengumuman. Kami bersyukur. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara yang sudah ditransfer maupun yang belum ditransfer ke rekening kami. Kami mengucapkan terima kasih. Ibadah selesai. Tuhan memberkati.